sangat. Continue. Loh Kak, yang kemarin kok belum Bu upload di Sineyut? Lali ya. Tunggu. Wah, ini dia. Lali. Wah ini. Tentara kita. Idamanmu, idaman nih. Hai Kak Aldi. Halo. Putri mau dimulai atau nanti? Mulai dah Bang. Sebentar. Ini nunggu Monik dulu yang masuk ini. Yuyu, halo Yuyu, halo Monika. Monik gimana kabarnya? Sudah sehat? Oke, mulai. Yuk. Langsung tak mulai ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Nah, hari ini saya solo debut ya teman-teman. Kayak Jenny ya Kak ya? Hari ini saya solo debut. Halo Kak Raisa. Jadi kalau ada nanti fals ya mohon maaf, soalnya baru pertama ya teman-teman. Jangan merendah gitu toh, jangan merendah. Itu nek fals berarti sinyalnya sing jelek. Oke, kan malam hari ini temanya sinergi, Wijen. Sinergi itu apa Kak Satria? Ya nanti dibahas nanti ya. Ya pokoknya temanya malam hari ini sinergi. Temanya untuk bulan ini random ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikuti di Instagram kita tuh temanya sangat random untuk bulan ini ya. Karena memang pengurusnya tuh anaknya random-random semua, jadi temanya random. Oke, malam hari ini kita mau langsung mulai aja ibadah kita pada malam hari ini. Suara saya jelas nggak teman-teman? Sumpah. Oh jelas banget. Ini gitarnya denger nggak sih, Miss? Oh parah, jelas banget. Parah. Aduh, kamu bohong. Oke. Karena sudah pada kumpul, udah rame, jadi kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Teman-teman tolong support saya dengan menyanyi di rumah masing-masing, dengan puji-pujian di rumah masing-masing. Dan juga tadi jam 10.07 kan juga ada Ning Cipta untuk Indonesia. Jadi saya minta teman-teman juga untuk nanti berdoa buat Indonesia, bersama-sama berdoa buat Indonesia, khususnya Kota Semarang, untuk pandemi COVID ya, biar cepat berakhir ya teman-teman, karena ini almost 2 years ya teman-teman, 2 tahun kita menjalani aktivitas yang seperti ini. Jadi teman-teman nanti satukan hati, kita berdoa, kita mau mulai yud pada malam hari ini bersama-sama. Teman-teman bisa di rumah masing-masing, teman-teman bisa satukan hati. Pujian ini sangat meremas dalam hidup saya. Pujian ini datang saat saya dalam keadaan yang tertekan ya teman-teman. Keadaan yang sulit, pujian ini meremah dalam hidup saya. Teman-teman bisa menyanyikan bersama. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku, lingkupiku
dengan sayapmu naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita pujikan dari awal lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mungkin ini pujian yang biasa ya teman-teman. Mungkin ini pujian yang teman-teman sering dengar. Mungkin ini pujian yang aku sering dengar itu pujian biasa. Tapi pujian ini secara langsung, secara personal datang kepada saya di saat badai, di saat tekanan, di saat kehidupan yang serasa seperti saya tidak dapat bergantung dengan siapapun. Tuhan datang dengan pujian ini. Tuhan berkata, tenang, ada aku. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah yang akan menuntun engkau. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas masa. Ku tenang sebab Kau
Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami aman bersamamu Tuhan, kami aman dalam tangan-Mu, kami tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Untuk jam berikutnya, aku minta teman-teman semua untuk menyatukan hati. Kita mau berdoa buat Indonesia. Kita mau berdoa buat Semarang khususnya. Biar Tuhan yang melawat anak-anaknya yang saat ini mungkin sedang sakit, yang ada di rumah sakit, untuk tenaga kesehatan dimanapun berada. Mari kita satukan hati bagi orang-orang yang terdampak, khususnya mungkin pengurangan kerja, ataupun sekolahnya saat ini males-malesan, mungkin nilainya jelek. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan diri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bye.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, malam hari ini kami mau satukan hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Bumi di mana kami tinggal Tuhan, segala sumber dayanya Tuhan, kami nikmati Tuhan di negeri ini Tuhan. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, khususnya untuk Semarang Tuhan, kota kami Tuhan. Untuk pandemi Tuhan, COVID-19 Tuhan yang masih ada di negeri kami Tuhan, yang masih ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kami satukan hati Tuhan, kami bersama-sama berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, untuk masyarakat yang mungkin saat ini masih terpapar Tuhan, positif COVID Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan teman-teman kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada yang masih isolasi Tuhan, ataupun karantina dimanapun berada Tuhan. Tuhan yang menjamah hidup mereka Tuhan, Tuhan yang perbarui hidup mereka Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat, Tuhan beri penghiburan. Tuhan beri kasih yang dari Tuhan itu, kuasa yang menyembuhkan Tuhan. Untuk mereka Tuhan yang saat ini Tuhan terdampak Tuhan dengan pengurangan kerja Tuhan, maupun sekolahnya dengan nilai yang jelek Tuhan, mulai malas-malasan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Kau sanggup memulihkan kondisi kami Tuhan, Kau sanggup memulihkan Tuhan keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan masih ada harapan Tuhan, masih ada hari esok Tuhan. Biar kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan mengalir Tuhan untuk semuanya Tuhan, orang-orang yang terdampak pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan Tuhan, untuk semua Tuhan rumah sakit dimanapun berada Tuhan, untuk semua klinik-klinik Tuhan, puskesmas Tuhan, biar Tuhan yang turut campur tangan Tuhan, biar Tuhan yang menjagai mereka Tuhan, setiap tenaga kesehatan Tuhan, biar Tuhan yang menolong mereka, Tuhan melindungi mereka ekstra Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat Tuhan untuk menolong orang-orang Tuhan yang terpapar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjagai keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga Tuhan berkati setiap kami. Anak-anak di tempat ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Satria Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan merema dalam hidup kami Tuhan. Biar kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan Kak Satria. Shalom teman-teman. Langsung aja ini. Atau ada yang lain yang mau sharing? Oke. Teman-teman, berapa banyak dari kita yang siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama acungan jempol kita? Berapa banyak di antara kita yang siap untuk belajar firman Tuhan? Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau lihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan.
Yuk di open video dulu yuk. Saya mau lihat wajah-wajah yang masih percaya, masih optimis, nggak pernah takut, masih setia di dalam ketaatan kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada siapapun yang menjadi otoritas kita. Amin. Wow, Kak Desi, halo Yosua, halo Kak Pasca Putri, semuanya yang ada di sini. Oke, teman-teman, berapa banyak dari kita yang siap untuk belajar firman Tuhan? Sama-sama kita katakan asik. Oke, firman Tuhan pada malam hari ini, sore hari ini kita sama-sama belajar tentang sinergi. Sinergi. Apakah itu sinergi? Teman-teman, ada sebuah pepatah mengatakan, lidi satu batang mudah dipatahkan, tetapi 10 batang lidi, atau bahkan nggak lidi deh, besi satu batang yang tipis itu sangat mudah dibengkokkan, tetapi 10 batang besi, apalagi besi kotak, besi balok itu yang sangat tebal itu, 10 batang nggak mudah dipatahkan atau nggak mudah dibengkokkan. Begitu juga pentingnya sebuah kebersamaan, sebuah kesatuan di dalam semua kehidupan kita. Satu orang sendirian sangat mudah untuk dipatahkan. Ada orang sendirian galau, ada orang sendirian mau bunuh diri, ada orang sendirian ketakutan. Tetapi ketika orang sendirian itu bersama-sama orang yang optimis, bersama-sama orang yang penuh sukacita, dan orang yang sendirian itu dihiburkan, orang tersebut nggak jadi galau, nggak jadi patah hati, nggak jadi sedih. Itulah pentingnya kebersamaan, itulah pentingnya kesatuan di dalam sebuah kehidupan. Begitupun tim sepak bola, teman-teman. Jika ada kesatuan, jika nggak ada kesatuan, tim itu nggak akan pernah menang. Atau mungkin bahkan tim itu nggak akan pernah ada jika nggak ada kesatuan. Yang satunya, oper ke aku. Malah nggak dioper, malah siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Nah, kayak gitu. Jika nggak ada kesatuan di dalam sebuah tim, jika nggak ada kesatuan di dalam sekumpulan orang-orang beriman, nggak akan ada kemenangan. Sehebat-hebatnya Lionel Messi, sehebat-hebatnya Cristiano Ronaldo, mereka tetap membutuhkan rekan di dalam kesatuan tim untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sehebat-hebatnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersatu, kita harus bersinergi, kita harus bersama-sama di dalam sekumpulan anak-anak Tuhan lainnya, supaya ada kuasa yang nyata di dalam kehidupan kita. Sinergi adalah sebuah kesatuan di dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan yang besar, tujuan yang agung, tujuan yang mulia, tujuan yang penuh kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi jelasnya begini teman-teman, sinergi itu nggak hanya bersama-sama. Dengar baik-baik, sinergi itu nggak hanya bersama-sama, tetapi sinergi adalah bergerak bersama-sama. Orang yang bersama-sama belum tentu bersinergi. Tapi orang yang bergerak bersama-sama demi satu tujuan yang agung, demi satu tujuan yang mulia, demi satu tujuan yang besar, tujuan yang hebat yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita masing-masing, itu adalah sinergi. Tuhan ciptakan di dunia ini, teman-teman, khususnya di Indonesia, khususnya di area kita sedang berada saat ini, di kota Semarang, di kelurahan manapun kita berada, Tuhan memiliki tujuan yang agung, yang mulia, yang besar di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada saat ini. Tapi ingat, kita nggak bisa sendirian. Superhero aja ada Avengers, yang berasal dari kumpulan superhero, yang sama-sama menumpas kejahatan. Yesus pun juga nggak sendirian. Yesus pun juga ditemani oleh 12 muridnya di dalam pelayanannya. Demikian pun juga kita. Kita nggak bisa sok kuat sendirian. Kita nggak bisa sok hebat sendirian. Kita nggak bisa sok berdiri teguh sendirian di dalam area di mana kita berada saat ini untuk menggenapkan tujuan Tuhan. Kita perlu bersinergi, kita perlu bersatu, kita perlu bergerak bersama-sama. Karena kesatuan, karena kebersamaan, karena kesepakatan, karena kesinergian memiliki kuasa yang besar di dalam kehidupan, di dalam dunia nyata. Tuhan berfirman begini, ada 1-2 orang berkumpul, bersepakat demi namaku, Tuhan hadir. Syaratnya 1 atau 2 orang berkumpul, nggak hanya berkumpul toh, bersepakat Tuhan hadir. Dan kita tahu sama-sama ketika Tuhan hadir, kuasa Tuhan, pencurahan kemuliaan Tuhan nyata di tempat itu. Nggak ada yang mustahil ketika Tuhan hadir. Begitu juga ketika kesatuan kita bangun di dalam kesinergian kehidupan kita. Kita harus sepakat, kita harus nggak hanya bersama-sama, kita memiliki kesepakatan.
maka percayalah Tuhan hadir dimanapun kita sedang berada saat-saat ini. Sebentar teman-teman. Mohon maaf. Di dalam Kitab Kejadian pasal 11 ada sekumpulan orang-orang yang membangun menara Babel. Kalian bisa baca sendiri di dalam Kitab Kejadian pasal 11 ada sekumpulan orang-orang yang membangun menara Babel yang sangat tinggi, yang dengan ketujuannya itu dasarnya kesombongan yang berdasarkan ingin menandingi Tuhan Allah, ingin menyamai Tuhan Allah. Dan saat dimana hampir-hampir menara itu selesai, Tuhan kacau baloukan mereka dengan membeda-bedakan bahasa mereka. Karena kesatuan yang mereka bangun punya tujuan yang salah. Tuhan hadir, tapi karena tujuannya salah, Tuhan mengacau baloukan semuanya. Ada pula di dalam kisah Yosua setelah mereka menyeberangi sungai Yordan dan di depan mereka membentang luas tembok Yeriko yang begitu luas dan yang begitu tebal. Mereka bingung, mereka takut. Dan mereka putus asa pada saat-saat itu karena begitu sangat tebal tembok itu. Dan ketika mereka bersama-sama memutuskan untuk menghadap Tuhan, dan Tuhan memberikan solusi untuk mereka. Mereka bersatu mengelilingi tembok itu selama 1 kali dalam 6 hari dengan diam, nggak ngomong apa-apa. Dan pada hari yang ke-7, mereka sesuai aba-aba mereka bersorak. Dan ketika mereka bersorak, boom, tembok itu seketika runtuh. Mereka menang melawan kota itu, kesatuan kesinergian mereka menghasilkan kemenangan. Tuhan hadir karena tujuannya benar, tujuannya mulia, tujuannya agung. Tuhan hadir untuk melimpahkan kuasanya di dalam kesepakatan itu. Kita nggak perlu berdiskusi bagaimana tembok itu roboh, atau karena nggak ada kuli Jawa di dalamnya, atau karena nggak ada semen untuk membangunnya. Kita nggak pedulikan itu. Yang kita saat ini pahami adalah kesinergian mereka di dalam kesepakatan untuk bersama-sama bersetuju, berkeinginan. Tembok itu harus runtuh supaya kita menang. Dan mereka bersepakat, bersinergi. Tuhan hadir melimpahkan kuasanya. Teman-teman, kesatuan sangat besar kuasanya. Dan di dalam kesatuan, di dalam kesepakatan, di dalam kesinergian, Tuhan hadir turun tangan dan menyatakan kuasanya. Amin. Pun untuk Indonesia saat-saat ini. Pun untuk negeri ini saat-saat ini. Teman-teman, kita sedang berhadapan dengan lawan yang sama, yaitu pandemi. Kita sedang berhadapan dengan lawan yang sama, yaitu pandemi. Oleh sebab itu, mari kita bersinergi, bersatu, bersepakat, bergerak bersama, supaya dia hadir menyatakan kuasanya bagi Indonesia, bagi dunia. Teman-teman, dengar baik-baik. Semua kemenangan dimulai saat ini. Ketika kita bersepakat, ketika kita bersatu, ketika kita bersinergi, bergerak bersama-sama bagi Indonesia ini. Amin. Lantas bagaimana supaya kita harus bersinergi, teman-teman? Yang pertama, kita harus punya tujuan yang sama, teman-teman. Tujuan itu penting. Dengan memiliki tujuan, kita jadi ngerti bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus berlari untuk meraih tujuan tersebut. Tujuan itu penting. Tujuan kita sama-sama saat ini sebagai anak-anak Tuhan, Indonesia harus bangkit dari pandemi. Demikian pula orang yang membangun menara Babel tadi, teman-teman. Tujuan mereka hanya bagaimana menara Babel itu berdiri, bagaimana menara Babel itu bisa tinggi, bisa terbangun dengan baik. Pun demikian dengan bangsa Israel yang berhadapan dengan tembok Yeriko tadi, bagaimana mereka bisa menerobos tembok itu dan menang atas kota itu. Tujuan kita harus sama-sama, yang ada di pikiran kita saat-saat ini. Tuhan, aku pengen, kita pengen, bukan hanya kita pemerintah juga pengen, sebagai wakil Tuhan, kita semua menang dan bangkit atas pandemi ini. Meskipun banyak yang bertanya-tanya, banyak yang punya ide-ide gila, banyak yang setuju dan meragukan rancangan-rancangan yang dibangun oleh pemerintah, oleh apapun pihak-pihak otoritas, tetapi teman-teman syaratnya, jika kesatuan yang mau kita bangun, mau punya kuasa, kita harus memiliki tujuan yang sama. Teman-teman, bukan hanya pemerintah, Tuhan pun ingin kita menang atas pandemi ini. Tanya-tanya semua orang takut. Firman Tuhan ngomong jangan takut. Semua orang penuh pesimis. Padahal kita punya Tuhan yang besar. Kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis. Semua orang menyebarkan ketakutan. Firman Tuhan apa? Sebarkanlah Injil yang berarti kabar baik. Di tengah-tengah pandemi ini, milikilah tujuan yang sama.
bagaimana supaya Indonesia bangkit, bagaimana supaya Indonesia menang, bagaimana supaya dunia ini menang atas pandemi. Pandemi ini yang disebarkan hanya ketakutan. Segala media menyebarkan ketakutan tanpa ada tujuan yang mengatakan bahwa negeri ini harus menang atas pandemi. Saya prihatin, teman-teman. Sekali lagi, kalau kita pengen menang, kalau kita pengen negeri ini menang, samakan tujuan kita. Dengan menanamkan tujuan ini di dalam hidup kita, kita akan jadi ngerti gimana cara kita menang atas pandemi ini. Gimana cara kita menang atas pandemi ini. Sebagian berpikir, teman-teman, anak-anak muda berpikir, kan aku masih muda, aku masih belum berpengalaman, aku masih bawa kencur, aku masih omonganku tidak didengar dan lain-lain, dan merasa kecil dan merasa muda. Teman-teman, jangan pernah meremehkan diri kita ketika kita masih muda. Pak Karno berkata, beri aku 10 orang muda, aku akan mengguncang dunia. Oleh sebab itu, jangan kita merasa masih muda, kita meremehkan diri kita masih muda. 1 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, dan dalam segala hal di dalam hidupmu. Intinya adalah kita boleh muda, tetapi yang harus kita tunjukkan adalah kita harus jadi teladan. Kita harus jadi teladan buat kota kita, kita harus jadi teladan buat lingkungan kita harus jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita harus jadi teladan buat Indonesia. Ingat, apapun yang kita perbuat dengan segenap hati kita, karena kita sedang melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kamu mau jadi teladan, yuk, bukan untuk engkau sendiri, bukan untuk dilihat orang, tetapi karena kita melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika kita sedang berpikir, Tuhan, aku melakukannya untuk Engkau, Tuhan. Keteladanan hidupku di dalam tujuan yang sama, yaitu menang atas pandemi di Indonesia ini. Maka bersiap-siaplah. Tinggal sebentar saja Tuhan akan melimpahkan kuasa-Nya atas negeri ini. Peraturan pemerintah apa yang harus diikuti, ya diikuti. Jadilah teladan. Ingat, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. 5M apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, itu harus kita lakukan. Meskipun nggak enak, rasa-rasanya telinga sakit pakai masker, nafas engap, ya harus dilakukan. Bukan demi diri kita sendiri, demi saudara-saudara kita, demi orang-orang yang kita cintai, demi Indonesia. Kalau kita harus repot cuci tangan kemana-mana, bukan demi diri kita sendiri, demi negeri ini, teman-teman. Kalau kita harus menjaga kesehatan nggak hanya dengan minum vitamin, tetapi jaga diri kita dengan olahraga, makan makanan yang sehat, dengan kita senantiasa menjaga spirit kita, menjaga kebersihan diri kita. Itu juga bukan demi diri kita sendiri, itu demi orang-orang yang kita cintai, itu demi negeri ini juga. Oleh sebab itu, yuk teman-teman, satukan tujuan kita di tengah-tengah pandemi ini. Jadilah teladan di tengah-tengah komunitas yang rasa-rasanya meremehkan. Wah, COVID itu seperti flu biasa, begini. Tapi teman-teman, tetap lakukan yang terbaik. Karena kalian sadar bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita sedang melakukannya bukan untuk diri kita sendiri. Kita melakukannya untuk orang-orang yang kita cintai. Kita sedang melakukannya bukan hanya untuk orang-orang yang kita cintai. Kita sedang melakukannya untuk negeri yang kita cintai ini. Jadilah superhero bagi negeri yang kita cintai ini. Dengan menyatukan tujuan, dengan menyamakan tujuan. Dan ketika kita tujuannya sudah sama, kita akan ngerti cara mengatasinya, kita akan ngerti cara berjalan, cara berlari untuk meraih tujuan tersebut. Bagaimana kita bersinergi, samakan tujuan kita. Yang kedua, teman-teman, kita harus percaya. Supaya kita tetap bersinergi, kita tetap bersatu, kita tetap bersehati, kita tetap bersepakat, kita harus percaya. Percaya bahwa tangan sedang mengerjakan bagiannya, kaki sedang mengerjakan bagiannya, leher sedang mengerjakan bagiannya. Kita adalah tubuh Kristus.
Kita nggak bisa protes, tangan kok hanya enak-enakan, begini. Enggak, teman-teman. Setiap kita punya bagian kita masing-masing yang harus kita kerjakan. Masalahnya, yang jadi perenungan kita, yang jadi pembelajaran kita saat-saat ini, entah hal besar atau hal kecil apapun yang sedang kau kerjakan saat-saat ini, pastikan kau mengerjakannya, pastikan kita mengerjakannya dengan maksimal. Kita harus saling percaya satu sama lain. Sejujurnya teman-teman, yang saya lihat, anak-anak muda saat-saat ini sedang berada di dalam krisis rasa percaya, di dalam krisis kepercayaan. Ini berbahaya sekali teman-teman. Selain membuat kita cenderung abai, cenderung meremehkan, teman-teman. Ada ambulans yang menyebarkan ambulans kosong dan lain-lain. Mereka nggak ngalami sendiri betapa fullnya rumah sakit, betapa penuhnya rumah sakit. Mereka nggak tahu dengan pasti betapa menderitanya orang-orang yang sakit. Yang disebarkan berita hanya ketakutan-ketakutan. Teman-teman, yang membuat orang nggak percaya, yang membuat orang abai. Teman-teman, banyak anak-anak muda yang sedang krisis kepercayaan, sedang krisis percaya. Dan saya tegaskan, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, jika engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi faktanya ada balok di dalam matamu sendiri. Jika engkau saat-saat ini nggak percaya sama orang lain, saya memastikan bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau kita sulit percaya dengan orang lain, saya bisa pastikan bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Karena firman Tuhan ngomong demikian. Teman-teman, nggak percaya sama berita negatif boleh. Tapi jangan kita memutuskan untuk nggak percaya kepada berita yang membawa damai, kepada berita yang membawa ketenangan, kepada berita yang membawa sukacita, kepada berita yang membawa kabar baik lainnya. Itu yang harus kita percaya. Itu yang harus kita percaya. Kita harus pinter-pinter milih literasi pada malam hari ini. Percaya bukan berarti diam saja, manut-manut saja, ngangguk-ngangguk saja. Itu bodoh namanya, bukan percaya. Percaya berarti kita memberikan dan mengerjakan yang terbaik yang kita bisa, yang memang sudah menjadi bagian kita. Oh, aku percaya nih, pandemi ini berbahaya. Apa yang terbaik yang kita bisa, yang kita kerjakan? Pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, semuanya. Itu yang terbaik yang kita bisa berikan. Itu merupakan bentuk rasa percaya kita. Angguk-angguk aja itu, teman-teman perlu berhati-hati. Percaya adalah ketika kita memberikan yang terbaik yang kita bisa, yang memang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sebab itu yuk, belajar percaya. Kita harus percaya. Kita harus percaya kepada, bukan hanya kepada apa yang dianjurkan pemerintah. Kita juga harus percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Sadrak, Mesah, dan Abednego, ketika mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyalanya, yang dipanaskan 7 kali. Kepercayaan mereka kepada Tuhan yang sungguh besar, dan mereka berkata, jikalau memang Tuhan nggak tolong, ya aku tetap memutuskan untuk menyembah Tuhan. Demikian hidup kita. Setidaknya rasa percaya itu bisa membangkitkan hidup kita. Rasa percaya bisa membuat kita bisa melangkah maju, meraih segala apa yang ada di depan kita. Kalau orang nggak percaya, naik motor sedikit, wah nanti kalau ada orang nyebrang mendadak gimana? Kalau nanti ada paku di mana-mana, kalau nanti jatuh gimana? Oh, motor rodanya 2 kok bisa berdiri, berjalan dengan seimbang dan lain-lain. Pikirannya sampai kayak gitu. Teman-teman, yuk bangun rasa percaya kita. Bukan hanya kepada waktu Tuhan, yaitu pemerintah, tetapi kepada Tuhan yang besar. Percayalah, Tuhan bentengi kita. Tuhan menangkan kita atas pandemi ini, dan Tuhan menangkan Indonesia atas pandemi ini. Tetap percaya. Perketat prokes, teman-teman. Protokol kesehatan kita harus perketat. Bersedia divaksin. Vaksin itu ada ininya. Teman-teman, salah satu hal supaya kita bersinergi bersama-sama, bersepakat bersama-sama,
supaya kita tetap menang di dalam pandemi ini. Ya lakukan apa yang terbaik yang kita bisa. Oh iri Singapura sudah menganggap COVID hanya flu biasa. Teman-teman, mereka semua hampir sudah divaksin. Di Eropa semuanya sudah divaksin. Dan oleh yang nonton bola pada di Euro itu semuanya harus menunjukkan sertifikat vaksin semuanya. Kita aja yang sering membaca literasi yang terlalu dasar sehingga kita kok di sana kok boleh, di Indonesia diperketat. Teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah bentuk rasa percaya kita. Kita tunjukkan ketika kita berdoa bagi bangsa ini. Bukan hanya berdoa buat diri kita sendiri, berdoa bagi bangsa ini. Yuk sama-sama kita bersatu, bersinergi, bergerak bersama-sama demi Indonesia, demi dunia. Satukan tujuan kita, bangun rasa percaya kita. Indonesia bisa, Tuhan Yesus bisa. Amin. Indonesia bisa, Tuhan Yesus bisa. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Teman-teman, kalian bisa baca sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai sekian. Itu firman Tuhan menegaskan ini. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Permintaan Yesus cuma satu, supaya kita menjadi satu dengan Bapa. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Jauh sebelum semua ini terjadi, jauh sebelum pandemi ini terjadi, teman-teman, Yesus sendiri berdoa supaya kita bersatu, meleburkan diri kita, mengesampingkan ego kita, mengesampingkan pikiran pribadi kita, mengesampingkan agenda pribadi kita, menjadi satu dengan Dia di dalam Bapa. Supaya apa, teman-teman? Supaya kita ngerti isi hati Bapa atas segala yang terjadi saat-saat ini. Supaya kita ngerti apa yang diinginkan Tuhan buat dunia, buat Indonesia saat-saat ini. Teman-teman, dan ajaibnya teman-teman, di dalam salib Yesus kita sudah menjadi satu dengan Bapa. Kita sudah disatukan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam hidup kita, ketika kita sudah disatukan dengan Tuhan, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kecemasan. Firman Tuhan ngomong begini, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang ada di dalam hidup kita, yaitu apa? Kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus di dalam hidup kita. Kemuliaan Kristus yang membawa kuasa Allah yang sanggup membawa kemenangan. Bukan membawa ketakutan buat dunia, buat Indonesia, buat Semarang, buat daerah sekitar kita, buat orang-orang di sekitar kita saat ini. Jangan takut. Bersinergilah bersama Bapa. Bersinergilah bersama teman-teman seiman kita. Tuhan pasti bisa. Di dalam Tuhan ada kemenangan, teman-teman. Kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa, Tuhan pasti bisa. Saya harap di tengah-tengah ketakutan saat-saat ini, di tengah pandemi saat-saat ini yang banyak menyebarkan ketakutan, kita tetap jadi anak-anak Tuhan yang optimis, jadi anak-anak Tuhan yang bangkit, jadi anak-anak Tuhan yang nggak boleh putus asa. Saling bantu, saling menguatkan, saling mendoakan. Jangan dihindari ketika ada teman kita yang mungkin lagi isoman. Wah, takut-takut deket-deket nih, dan lain-lain. Teman-teman, saya sendiri menjadi saksi, teman-teman. Ketika saya berada di sekitaran lingkungan yang banyak orang terkena COVID. Protokol kesehatan saya ketat. Imun saya baik. Cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer.
saya nggak terinfeksi, teman-teman. Tapi ketika saya abai, saya pernah mengalaminya juga. Makan di tempat yang ramai dan enak, nggak taunya ada orang batuk dan lain-lain. Saya ketularan, teman-teman. Jangan abai, jangan takut. Kita nggak perlu takut. Kita harus optimis. Orang-orang di luar sana butuh support, butuh dorongan kita, butuh doa dari kita. Bukan ketakutan yang harus kita sebarkan, tetapi kebenaran, kekristusan yang harus kita sebarkan kepada orang-orang banyak di sekitar kita. Oleh sebab itu, yuk bersinergi, bersatu, bersepakat. Percayalah Tuhan hadir membawa kuasa bagi orang-orang sekitar kita, bagi Indonesia, bagi dunia. Selamat malam, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu untuk kami, Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau meleburkan diri kami. Kami mau menyatukan hidup kami kembali kepadamu lagi, Tuhan. Agar kami ngerti isi hati-Mu, Tuhan. Agar kami ngerti isi hati-Mu buat dunia ini. Agar kami ngerti isi hati-Mu buat Indonesia. Agar kami ngerti isi hati-Mu buat orang-orang di sekitar kami di tengah pandemi ini, Tuhan. Agar kami ngerti isi hati-Mu, Tuhan. Tuhan, kami nggak bisa jalan sendirian, menjadi superhero sendirian, Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh orang-orang di sekitar kami yang berjalan bersama-sama, bergerak bersama-sama, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, menghadirkan ketenangan, menghadirkan sukacita, keberanian di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir memberikan kuasa, memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan, Tuhan, atas seluruh dunia, seluruh Indonesia, Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa dan negara ini, bangsa dan negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, optimisme yang ada di dalam negeri ini. Kami mau patahkan segala roh-roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam nama Yesus. Yang ada hanya Kristus yang memerintah, yang memberi damai, yang memberi kesembuhan, yang memberi kuasa atas setiap orang-orang, atas setiap bangsa di negeri ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para nakes, Tuhan, yang sedang berjuang menghadapi pandemi ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberi fisik yang prima, Engkau yang memberi damai sejahtera, sukacita atas mereka, pengharapan yang baru atas mereka. Engkau berkati segala alat-alat medis yang mereka gunakan, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ruangan ICU, dimanapun rumah sakit berada, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, terjadi lawatan, terjadi kuasa, terjadi mukjizat dimanapun mereka sedang berada. Apa yang sedang mereka hadapi, Tuhan, Engkau Yesus yang turut campur tangan memberikan kesembuhan atas mereka. Dimanapun orang-orang yang sedang isoman, istirahat, atau berjuang melawan sakit di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang turut campur tangan melawat mereka, Tuhan. Kesembuhan Kau berikan pada mereka, Tuhan. Lawatan terjadi atas mereka, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau hancurkan segala berita-berita bohong, kami mau hancurkan segala berita-berita negatif, kami mau patahkan segala kuasa-kuasa iblis yang membawa ketakutan, yang ada hanya ketenangan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat-saat ini kami berdoa buat orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Berikan kesehatan fisik yang prima, berikan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita yang daripadamu. Kami satukan hati, kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang sedang mengalami krisis ekonomi karena pandemi ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau hadir, Engkau membangkitkan ekonomi mereka kembali, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan ekonomi mereka, Tuhan. Mengangkat ekonomi mereka kembali, Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya kelepasan secara finansial terjadi atas hidup mereka, Tuhan. Nggak ada lagi yang terpuruk karena pandemi, tetapi bangkit, menemukan usaha-usaha baru, menemukan kreativitas baru atas pandemi ini, Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintah, Tuhan, kebijakan-kebijakan yang datangnya daripadamu, Tuhan, itu hadir buat negeri ini, Tuhan. Kau tempatkan orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang mencintai firman-Mu, Tuhan, sebagai landasan terutama, sebagai pondasi terutama atas setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk bangsa ini. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Setiap teman-teman kami yang sakit, setiap teman-teman kami yang mengalami gangguan kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus.
mengalami lawatan saat-saat ini juga. Orang tua kami yang sakit juga di dalam nama Tuhan Yesus sembuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan aktivitas kami. Engkau berkati kami yang sekolah, Engkau berkati kami yang bekerja. Kami percaya Engkau angkat kami kembali menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi bintang yang bersinar di tengah-tengah lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. Hai, thank you. Bisa open video dulu? Yuk. Ada yang mau foto? Foto. Ya. Siapa tadi yang ini? Hai. Tolong dong, Pasca, minta tolong difoto ya, Kak? Siap. Open video dulu yuk, open video. Maaf, saya minum, teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kak, udah? Udah. Lagi tuh, Kak? Ya. Oke. Teman-teman, ada pengumuman, saya serahkan pada Pasca. Kak? Ya, Next. sebentar. Oke, thank you semua yang udah join hari ini, yang udah meluangkan waktu untuk ikut Sinayut di masa-masa seperti ini. Baik bagi kita untuk tetap tergabung dalam komunitas ya teman-teman. Pengumuman untuk Youth Sabtu depan kita tetap melalui Zoom. Jamnya sama, temanya ada deh nanti. Keren, pokoknya keren. Khusus minggu besok itu keren sekali temanya. Terus jangan lupa teman-teman untuk tetap ibadah online melalui YouTube Sinai Community Church. Tetap cari Tuhan, tetap beribadah bagaimanapun caranya, dimanapun tempatnya. Ya. Terus begitu aja. Tadi foto udah ya. Memberikan perpuluhan dan persembahan online. Oh, Jangan yeah. lupa. Siap. 008 ya guys. Kodenya 8. Oke, teman-teman. Sebentar, saran saya buat teman-teman. Sekali lagi, saya tangkap pesan Tuhan nggak boleh takut. Kita harus waspada, tetap patuhi prokes ya. Itu aja. Prokes ketat, pakai masker, jaga jarak. Nggak ketemu dulu nggak apa-apa. Sama dia chattingan dulu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap aman. Kalau ketemu sama dia tapi ketemu sama virusnya juga, nah bagaimana? Ya kan? Bisa gawat kita. Oke? Ya udah nggak ketemu dulu nggak apa-apa. Tetap jaga prokes. Oke? Itu aja. Oh iya teman-teman, jangan sampai warung-warung diorak-arik hanya gara-gara kalian. Jangan sampai warung-warung diorak-arik diberantakin hanya gara-gara kalian hanya pengen makan di tempat. Ingat ya. Saat-saat ini itu Kak, chattingan aja nggak ketemu itu loh Kak Pasca. Ya, Chattingan aja nggak usah ketemu. Chattingan nggak ketemu nggak. Wah, Pasca. Kamu Ya, apa kamu? Ingat ya, jangan sampai warung-warung diorak-arik gara-gara kalian. Tetap boleh belanja tapi makan di rumah. Enak makan di rumah. Oke, thank you teman-teman. Saya serahkan kepada Pasca. Oke, gitu aja ya. Nah, Udah fotonya ya. tadi udah tuh Kak. Udah. Oh, korak kerosok Kak, rano Iya. abas. 1, 2, Ya, 3 tadi ngono rano. tadi ada adik Kalau Duki pengen ya, kerosok nggak tuh bisa bos. gitu nih. Gitu, Bu. Information. Oke. TikTok. Udah ya, kasihan yang pakai Oke, kuota oke. lama-lama. Yo. Oke teman-teman, bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Tetap jaga protokol kesehatan. See you next Sabtu. See you next week and Udah. goodbye. Thank you. Ketemu besok di YouTube Boleh live ya. ya teman-teman. Di YouTube Sinai ya. Ya, Sinai. Yuk. Jangan lupa.